Bapak Ibu saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Markus pasal 12 ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-31. Demikian bacaan firman Tuhan. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Tema kita adalah kekuatan kasih. Kasih menjadi semakin teruji di tengah kehidupan saat ini. Ketika kita mengalami kasih yang berasal dari Allah, maka kita mengalami kehidupan yang sanggup menjalani segala situasi dan keadaan. Saya memberikan perumpamaan tentang kehidupan seorang perempuan. Suatu hari ia menikah dengan seorang yang tidak ia cintai oleh karena dinikahkan oleh orang tuanya. Nah, semenjak dia menikah, ia memiliki suami yang memberi banyak aturan di dalam kehidupannya. Ia menjadi lelah dengan aturan itu, menjadi lelah dengan keinginan-keinginan suami, menjadi lelah dengan tuntutan-tuntutan suami terhadap dia sebagai seorang istri. Semua dia jalani akhirnya penuh dengan beban, penuh dengan kepenatan, penuh dengan tekanan, dan penuh dengan kepahitan. Tetapi waktu berlalu, suami itu akhirnya meninggal. Dan istri ini menjalani hari-harinya tanpa suaminya lagi. Dan suatu hari, suatu waktu, akhirnya ia berjumpa dengan seorang lelaki. Mereka saling memiliki keterikatan, saling mengasihi, dan akhirnya mereka menikah. Dan di dalam rumah tangga yang baru dengan suami yang baru ini, maka ia melihat bahwa ternyata suaminya itu memberikan aturan juga yang sama banyaknya. Suaminya itu juga ternyata memiliki keinginan yang sama banyaknya dengan almarhum suaminya yang dahulu. Dan suami yang sekarang ini juga memiliki banyak tuntutan. Tetapi kelelahan yang dijalaninya setiap hari itu tidak membuat hidupnya menjadi sebagai seorang istri yang tertekan. Kelelahannya tidak menjadikan ia merasa sebagai sebuah beban yang berat. Kelelahannya tidak menjadikan dia sebagai sebuah kehidupan yang penuh dengan kepahitan. Ia tidak merasakan semua itu, sekalipun ia merasa menjadi lelah. Pertanyaannya, kenapa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ternyata istri ini menikah dengan pria yang dia cintai. Itulah kekuatan kasih. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari pendengar yang dikasihi Tuhan, kasih memang penting untuk mendasari hidup kita. Karena hidup kita selalu berelasi dengan siapapun. Di keluarga kita berelasi dengan anggota keluarga. Di luar rumah kita berelasi dengan anggota teman-teman pekerjaan, teman-teman sosial, tetangga, dan siapapun. Dan kasih menjadi penting karena itu mendasari sebuah relasi kita. Nah, kita bisa saja menaati firman Allah. Kita bisa saja melakukan apa yang dikehendaki Tuhan tanpa mengasihi Tuhan. Tetapi ketaatan yang demikian bersifat hampa. Kita bisa saja berdoa setiap hari. Kita bisa saja renungan setiap hari tanpa mengasihi Tuhan. Tetapi semuanya akan menjadi hampa. Kita bisa saja bergereja. Kita bisa saja melayani tanpa mengasihi Tuhan. Tetapi semuanya itu akan menjadi hampa. Sebaliknya, bila kita mengasihi Dia, saya percaya kita pun pasti menaati Dia. Maka
Selain itu, Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar yang kasih Tuhan, kita harus mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri ketika kita memulai mengasihi Tuhan. Nah, kemanapun artinya kemampuan mengasihi kita terhadap Tuhan kepada sesama kita itu tergantung terhadap pemahaman kita bagaimana Allah mengasihi saya dan bagaimana Allah mengasihi mereka juga. Maka apa yang akan kita lakukan dan kita hadapi di dalam kenyataan realitas hidup yang pahit, maka kita akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Suatu contoh, bila kita disakiti orang, apa kita harus membalas dendam? Jika ya, maka berarti sikap mereka lah yang menyakiti kita mendasari tindakan kita, bukan firman Allah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lalu apakah harus kita tidak peduli terhadap perlakuan orang lain? Kita cuek, biar aja lah dia kayak gitu, memang orangnya begitu. Haruskah kita demikian? Tidak. Alkitab mengajari kita cara berurusan saat kita merasa terluka. Alkitab menolong kita saat kita berurusan terhadap situasi yang memahitkan hati kita. Nah, solusi Allah itu pasti diberikan kepada kita untuk menghasilkan rekonsiliasi, menghasilkan pendamaian, perubahan, perbaikan, dan pertumbuhan iman. Bukan untuk balas dendam, bukan untuk mengendalikan orang lain. Karena itu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita harus mulai memahami bahwa Allah mengasihi kita dan bahwa Allah mengasihi semua orang. Maka kita akan mengerti bagaimana kekuatan kasih Allah itu mengubah hidup kita. Bagaimana kekuatan kasih Allah itu menjadikan hidup kita pribadi yang kuat dan tangguh. Kasih adalah suatu nilai kehidupan yang berbuah bagi Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, maksudnya adalah kita menghasilkan hidup yang produktif, kita menghasilkan hidup yang konstruktif. Hidup tanpa kasih, maka perbuatan yang kita kerjakan itu destruktif, menghancurkan. Tetapi ketika hidup kita jalani di dalam kasih, maka pasti kita memiliki kehidupan yang menghasilkan produktivitas dan juga membangun. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kita harus memulainya dengan kekuatan kasih Kristus. Kasih Kristus dihasilkan di dalam diri kita bila kita menempatkan diri kita ini di bawah kehendak dan perintah pemerintahan Allah. Kita harus mulai dari situ. Kasih itu bukan mengandalkan kesalehan. Kita bisa saja saleh, tetapi bukan berarti sikap saleh kita terhadap keluarga kita atau orang lain itu murni dari kasih. Belum tentu. Kasih itu tidak mengandalkan kesalehan. Kasih tidak mengandalkan kemurnian keberagamaan. Orang bisa saja kita melakukan ritual agama, memberikan persembahan, melayani orang miskin, sebagaimana diperintahkan oleh agama, sebagaimana diperintahkan oleh kitab suci. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam kasih Kristus, maka Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita sedang menempatkan kasih itu kepada kemurnian agama. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak terbangun. Kita justru merasa capek dengan apa yang kita jalani secara kemurnian agama yang kita lakukan itu. Nah, maka kasih itu adalah mengandalkan suasana hidup pada anugerah Kristus. Artinya Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kita bisa saja saleh, kita bisa saja hidup dalam kemurnian agama, tetapi apakah kita mengandalkan diri ini pada anugerah Kristus? Itu yang menjadi pertanyaan besar dalam hidup kita. Bapak yang kasih Tuhan, sangat penting bahwa ternyata kasih itu adalah mengandalkan diri pada anugerah Kristus.
itulah hidup di dalam kasih. Dan kasih yang demikianlah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan kekuatan kasih itu menolong kita membangun hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mengandalkan diri pada anugerah Kristus merupakan pengalaman hidup yang telah diperdamaikan dengan Allah. Maka tanpa pengalaman hidup yang berdamai dengan Allah, kita tidak pernah bisa merasakan kasih di dalam Kristus. Tidak bisa mengalami bagaimana mengandalkan diri pada anugerah Kristus. Pengalaman hidup yang telah diperdamaikan dengan Allah menjadikan kita mengerti bagaimana menempatkan diri, mengandalkan diri ini pada anugerah Kristus. Pendamaian dengan Allah menghasilkan sebuah kehidupan yang produktivitas. Produknya adalah satu. Di dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Produk yang pertama orang yang hidup dalam pendamaian Allah, yang mengandalkan diri pada anugerah Kristus, adalah kehidupan yang lama diganti yang baru. Kita menjadi realitas yang baru. Sekalipun suasana kenyataan kita sama, tetapi realitas kita, diri kita menjadi baru. Di sini terjadi penciptaan ulang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup kita berubah, yaitu memulai hidup yang baru. Yang lama sudah lewat, dan akhirnya hasil produk hidup kita sekarang adalah kehidupan yang baru. Kehidupan apa? Yaitu menghadapi realitas hidup dengan masalah, dengan hati yang baru. Masalah kita sama, problem kita sama, tetapi kita menghadapinya dengan hati yang baru. Kita menghadapinya dengan pikiran yang baru. Kita menghadapinya dengan perilaku yang baru, tindakan yang baru, yaitu hidup diletakkan sesuai pada kehendak Allah, diletakkan pada pemerintahannya Allah. Pikiran kita, hati kita, perilaku kita, tindakan kita sesuai pada perintah Allah dan kehendak Allah. Itu yang pertama, menjadikan kita mengalami kekuatan kasih ketika kita mengandalkan diri pada anugerah Kristus, dan itu harus melalui pendamaian dengan Kristus. Yang kedua, pendamaian dengan Kristus dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 15, dan kasih Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yang kedua, produk yang dihasilkan orang yang didamaikan Allah adalah arah sikap dan arah perhatian kita secara pribadi berubah. Sikap kita arahnya berubah, perhatian kita arahnya berubah. Semula sebelum didamaikan Kristus, hidup kita hanya untuk diri kita sendiri. Sekarang hidup untuk Kristus. Jadi orang yang didamaikan dengan Allah bukan hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, melainkan juga kepentingan orang lain. Orang yang hidup mengalami pendamaian dengan Allah, ia merawat dirinya, ia merawat juga orang lain. Ia merawat dirinya, ia merawat keluarganya. Ia merawat dirinya, ia merawat pekerjaannya dan orang-orang yang menjadi rekan pekerjaannya. Arah hidupnya dirubah, sikapnya berubah, sama seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, inilah produk yang kedua ketika seseorang mengalami pendamaian di dalam dirinya. Maka jelas ketika orang mengalami pendamaian di dalam Kristus, ketika ia menghadapi situasi yang sulit, maka hidupnya memiliki kasih yang menguatkan hidupnya sendiri, sehingga ia mampu merawat dirinya di dalam situasi yang sulit, dan dia mampu melihat dan merawat orang lain di dalam situasi yang sulit. Kenapa? Karena sejak ia didamaikan dengan Allah, maka ia mengalami produk kehidupan yang berbeda, arah hidupnya berbeda, kemudian perhatiannya berbeda. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi hidup untuk Kristus itu juga berarti hidup untuk orang lain.
Orang lain itu keluarga kita, orang lain itu adalah semua orang. Maksud saya semua orang yang berbeda dengan kita. Disinilah kita mengerti hukum yang terutama sebagaimana pembacaan firman Tuhan kita, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Inilah bagian yang kedua. Ketika kita diperdamaikan dengan Allah, maka kita menghasilkan produk di mana arah sikap kita, perhatian kita menjadi berubah sama seperti Kristus. Yang ketiga, ketika kita mengalami kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah, maka cara pandang kita itu berubah. Ada tertulis di dalam ayat yang ke-16 pada 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Penggalan ayatnya demikian. Sebab itu kami tidak menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa diri kita dengan visi yang baru. Kita tidak menghakimi diri kita yang kurang menarik, kurang pintar, dan serba kurang yang lainnya. Kenapa? Karena produk yang ketiga ketika mengalami pendamaian dengan Allah, cara pandang kita berubah. Kita tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Termasuk kita tidak menilai diri kita menurut ukuran manusia. Mungkin kita merasa, kok aku kurang menarik ya? Kok aku kurang pintar? Kok aku serba kurang dengan yang lainnya? Kenapa aku selalu gagal di dalam segala usaha? Kenapa aku tidak seberhasil orang yang lain? Tetapi ketika kita mengalami pendamaian, kita tidak menilai seorang pun menurut ukuran manusia, termasuk diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada akhirnya kita bisa menerima diri kita sendiri apa adanya, sebagaimana ciptaan Tuhan yang sempurna dan mulia. Kita bisa menerima kenyataan ini. Katakanlah contoh, wajah saya ada luka. Yang namanya luka itu selalu ada bekas. Ada bekas di sini. Maka ketika saya mengalami hidup yang diperdamaikan dengan Allah, maka saya tidak lagi menilai seorang diri saya menurut ukuran manusia. Sekalipun luka ini ada berbekas, tapi akhirnya saya mengalami cara pandang yang berubah, bahwa saya menerima kenyataan luka bekas ini memang ada, tetapi saya tidak ditentukan dengan luka bekas ini. Itu sebuah contoh. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, demikian juga cara pandang kita berubah terhadap orang lain. Yang tadi berubah terhadap diri kita, sekarang berubah terhadap orang lain. Semula kita memandang orang lain dengan curiga. Semula kita memandang orang lain dengan prasangka. Maksudnya apa dia melakukan baik ini? Maksudnya apa dia melakukan ini? Semula kita memandang orang lain sebelah mata. Tetapi sekarang ketika diperdamaikan dengan Allah, kita memandang orang lain penuh dengan penghargaan. Apapun yang dilakukan, sekecil apapun, kita belajar untuk menghargai orang lain. Sekalipun perlakuan orang lain itu bisa kita lihat jelek, tapi bisa juga kita lihat baik. Nah, maka cara pandang kita ketika kita diperdamaikan dengan Allah, kita akan melihat sisi yang baik, sekalipun ada sisi yang jelek. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah produk yang ketiga, kita mengalami perubahan hidup. Situasi pandemi ini nggak berubah. Sulit dan jelek membawa dampak yang buruk buat kita. Tetapi apakah itu mengubah hidup kita, membentuk hidup kita? Jangan biarkan itu terjadi. Tapi biarkanlah kasih menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kasih di dalam Kristus, di mana kita hidup mengawali dalam pendamaian dengan Allah. Maka cara pandang kita akan berubah. Maka kita akan memandang segala sesuatu itu penuh dengan penghargaan. Sekalipun rezeki hari ini tidak seperti rezeki zaman sebelum pandemi, tetapi rezeki hari ini saya terima dengan ucapan syukur. Sekalipun situasi sulit, semua orang juga sulit, tapi saya bersyukur masih ada hal yang bisa saya makan. Masih ada sesuatu yang bisa kami makan. Saya bersyukur anak saya bisa sekolah. Saya bersyukur bisa mengalami kehidupan yang seperti ini. Kita bisa memiliki cara pandang yang baru. Walaupun situasi tidak berubah, tapi hidup kita mengalami hidup yang produktif dan konstruktif. Itulah kekuatan kasih yang berasal dari Allah. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jika kita hidup dalam pendamaian dengan Allah, maka kita akan merasakan hidup dikasihi oleh Allah. Maka merasa hidup dikasihi oleh Allah penting buat kita. Kenapa?
Karena kita akhirnya sadar, ketika saya tidak mampu, Tuhan pasti mampu karena Dia mengasihi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kekuatan hidup itu menjadikan kita mengalami kehidupan dengan cara yang baru, sekalipun masalahnya masih sama. Kita beroleh kekuatan dalam menjalani hari-hari kita. Itulah kekuatan kasih. Beruntunglah kita memiliki Kristus. Jangan sia-siakan dia. Maka hari ini Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hiduplah di dalam kasih Kristus. Bukan oleh karena kesalehan kita menyatakan kasih. Bukan oleh karena kemurnian keagamaan kita melalui ritual, pelayanan, doa, dan yang lainnya. Tetapi kasih yang kita nyatakan berasal dari kasih Kristus, di mana kita diperdamaikan dengan Allah. Maka kasih itu menjadi kekuatan dalam hidup kita, yang menjadi produktif, menjadi konstruktif. Kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik, kita bisa membangun yang baik. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kebersamaan. Menghasilkan yang baik untuk yang bersama, menghasilkan hal yang membangun untuk semua bersama-sama. Sehingga kita mengalami hidup yang dipelihara Tuhan. Keluarga kita beruntung, kita pun beruntung karena Tuhan mengasihi kita. Kalau kita hidup dalam kasih-Nya, saya percaya kekuatan kasih Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, salam di dalam Kristus. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.